Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap jiwa ya. Oke teman-teman ya, tetap secangkir kopi gitu kan harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini bro ya. Oke, dimana kali ini ya dengan rekondisi keadaan sektor cryptocurrency yang memang belum begitu bagus ya teman-teman ya. Jadi keadaannya itu masih ya naik turun ya baru naik sedikit ya kan dibanting lagi, baru dikasih napas dibanting lagi. Oke ya. Jadi memang teman-teman ya, untuk bermain dalam sektor cryptocurrency itu ya memang kita membutuhkan waktu, ya membutuhkan kesabaran juga gitu ya, nggak secara signifikan instan gitu ya kan. Yang instan itu resikonya sangat tinggi bro ya. Kalau kalian ingin cari yang instan silahkan kalian bisa masuk ke dalam DEX screener ya, kalian cari token-token yang early baru lahir gitu bro. Memang di situ keuntungannya cukup signifikan tapi ya kerugiannya juga mantap jiwa juga gitu kan. Nah, oke, jadi jangan pernah berpikir dalam sektor kripto itu bisa bikin kita kaya dalam waktu singkat, bro. Semua itu ya kita butuh proses waktu. Kalau kita nggak sabar sih sebenarnya ya, kalau kita nggak sabar baru masuk ya kan mungkin sebulan 2 bulan kok koreksi cut loss pindah token A ya token B masuk kok koreksi cut loss lama-lama habis bro duitnya. Oke, jadi ya masukkanlah aset kalian ke salah satu koin atau token yang bagus, kalian hold, turun biarin aja, ketika naik ya, pasti naiknya juga bakal mantap jiwa. Oke. Nah, berbicara tentang salah satu koin, bro, di sini kita akan membahas perihal Pi Network kembali. Ya, banyak orang yang cukup khawatir lah dengan kinerja Pi Network saat ini ya. Banyak orang juga berspekulasi Pi Network itu bakal kembali grow up lagi. Jadi ya antara pro dan kontra itu memang ada dalam sektor kripto ya. Antara fooder dan holder itu banyak banget, bro ya. Oke, kalau kita bahas di sini untuk Pi Network, kenapa harganya turun? Yes, sering kita bahas. Harga Pi Network turun itu pertama ya, itu karena unlock token tiap hari. Kedua, rekondisi daripada keadaan market yang belum begitu kondusif ya. Cuman di sini walaupun ada unlock, teman-teman kalian bisa menilai sisi positifnya juga ya. Dengan adanya unlock token tiap hari bro, harga daripada Pi Network itu masih stabil di kepala 5 dan kepala 6. Itu menandakan kekuatan the powernya of community-nya ya untuk menahan price daripada Pi Network biar nggak tajam turunnya gitu bro ya. Dari pihak core timnya juga udah mulai ada buyback walaupun belum begitu banyak ya kan, tapi udah ada usaha gitu ya. Nah, dimana kalau kita lihat untuk Pi Network sendiri udah di area 7 miliar 40 jutaan bro ya, 7 miliar 40 juta itu untuk circulating supply-nya yang udah beredar di market ya. Oke, semoga saja sih di apa ya, semoga saja gitu kan di kuartal kedua ini bro ya PN Network mampulah ya memberikan perform yang bagus. Cuman kita ada sedikit warning juga buat kalian semua ya. Semoga saja ini tidak terjadi. Semoga ini tidak terjadi. Oke, kita bahas. Nah, jadi di sini teman-teman ya, harga jaringan Pi ya mendadak mandek ya, sorry, bukan mendadak tapi mandek karena volume perdagangan turun 45%. Apakah penurunan ke area 0,1 akan segera terjadi? Nah, jadi apakah Pi Network itu berpotensi gitu ya, Bro ya, untuk turun sampai di area 0,1? Sedangkan harga Pi Network untuk saat ini kan berada di area 0,5 ya, 0,5 something, 0,6 kayak gitulah pergerakannya. Nah, harga Pi Network sendiri berada di ambang penurunan ke area 0,1 setelah volume perdagangan anjlok 45% menunjukkan kelemahan minat pasar terhadap koin tersebut. Oke. Jadi anjloknya daripada nilai transaksi di Pi Network ya dengan anjloknya volume ini bro ya. Ini saya kira bukan hanya dari Pi Network. Kalian bisa cek untuk beberapa altcoin. Mungkin dari top 10 besar altcoin atau 20 besar altcoin bro ya. Itu bukan hanya Pi Network aja yang mengalami volume penurunan. Tapi secara merata bro, hampir merata itu rata-rata ya. Itu pada mengalami volume penurunan. Kenapa ini terjadi? Gitu kan. Kenapa ini terjadi? Ya karena sedang wait and see bro ya. Kalian tahulah pada tanggal 7 nanti kan ada meeting VOMC. Kalian tahu sendiri ketika kakek jempol Powell ini mengeluarkan sabda gitu kan, apa yang akan terjadi? Ya langsung
efek terhadap market itu sangat-sangat gila gitu kan. Makanya di sini mungkin ya dengan penurunan volume Pi Network dengan penurunan volume altcoin lainnya itu disebabkan mungkin wait and see untuk melihat apa yang akan terjadi pada tanggal 7 nanti. Apakah The Fed tetap akan hawkish atau dia akan apa ya nurunin suku bunga gitu bro ya. Kalau nurunin suku bunga ya Pi juga bisa recover dong. Nah, jadi di sini teman-teman ya, Pi sendiri menghadapi ya kan, menghadapi hambatan yang cukup gede, cukup besar yaitu di area 0,58, menyusul penurunan tajam dalam volume perdagangan yang sering kali menandakan bahwa minat pasar rendah. Penurunan harga dan volume perdagangan telah memicu kekhawatiran tentang apakah Pi akan jatuh ke area 0,1 dan mengikuti jalur yang sama seperti token kripto yang baru diluncurkan, bro. Memang kalau kita berbicara tentang token-token baru yang hype, yang baru diluncurkan itu biasanya kan dia cukup apa ya, naiknya kenceng banget tapi banyak yang dropping ya, tiba-tiba drop. Tapi kalau kita lihat dari Pi Network sendiri bro ya, itu agak sedikit beda dengan altcoin yang baru launch. Ya kita bandingkan dengan token-token airdrop lainnya lah ya. Karena Picoin ini termasuk token airdrop juga yang dimana dia memberikan hadiah terhadap para farmingnya gitu kan. Yang notabene dijual pasca listing dong. Nah, jadi Pi Network ini cukup stabil di area 0,6 sama 0,5 ya. Dan penurunannya pun nggak langsung palung Maria. Enggak, tapi dia step by step. Jadi cukup apa ya? Cukup bagus ya. Kalau kita lihat dari segi komunitasnya juga cukup kuat. Nah, jadi volume perdagangan yang menurun terjadi karena Pi gagal mengamankan pencatatan baru di bursa terbesar seperti Binance, Coinbase, dan Kraken. Sebenarnya kalau kita berbicara gagal atau enggaknya teman-teman ya, karena belum ada info secara valid apakah Coinbase, apakah Kraken itu menolak pencatatan di Pi Network ya. Belum ada, jadi ya belum bisa dikatakan gagal juga. Binance juga belum mengonfirmasi nih bagaimana hasil daripada votingnya gitu kan. Nah, namun tidak semua pedagang mengantisipasi penurunan lebih lanjut untuk harga Picoin karena dari DRL Coin ya mencatat bahwa altcoin dapat mengalami kenaikan tajam dalam 5 tahun ke depan dan berpotensi mengungguli pasar kripto yang lebih luas. Namun ramalan hanyalah akan terjadi jika lebih banyak pedagang dan pengguna kripto berbondong-bondong ke jaringan Pi ya. Kalau kita mengacu pada statementnya DRL Coin ini agak kurang masuk akal. Kenapa? Karena dia mengucapkan atau statementnya dia adalah di mana altcoin dapat mengalami kenaikan, ya kan? Pi Network ini dapat mengalami kenaikan tajam dalam 5 tahun ke depan dan berpotensi mengungguli pasar kripto. Mengungguli pasar kripto. Nah, ini yang saya cepet rancu, bro ya. Oke. Apakah koin Pi akan segera anjlok ke area 0,1? Nah, kalau Pi coin itu anjlok, bener-bener anjlok ke area 0,1, bro ya. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, kalau saya mungkin akan DCI di harga tersebut ya mungkin beberapa dolar untuk masuk mengantisipasi kerugian yang saya beli di harga mungkin di area 0,5 saat ini, 0,6 saya beli juga itu bro ya, untuk mengantisipasi kerugian di harga tersebut. Nanti ketika Picoin ini mungkin recover sampai di kepala 3, 0,3 ya kan, kerugian yang di atas tadi udah ketutup. Tapi saya semoga saja nggak terjadi sampai 0,1 ya. Mungkin kalau di area 0,3 masih ada potensi ke situ. Nah, makanya di sini ya kita lihat saja perkembangannya ke depannya. Ya semoga saja semakin baguslah sektor kripto ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam.